Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kisan dari kelas 2D Agribisnis. Saya akan menjelaskan tentang jaringan dan sel. Jaringan merupakan kumpulan sel-sel yang mempunyai bentuk, fungsi, dan sifat yang sama. Jaringan pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan meristem, jaringan permanen. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya aktif, membelah diri, bersifat marsitematik atau belum terdiferensiasi. Ciri-ciri jaringan meristem: 1. Sel-selnya selalu membelah. 2. Dinding sel tipis. 3. Vakuola kecil. 4. Bentuk dan ukurannya selnya sama. Berdasarkan letak terbentuknya jaringan meristem dibagi menjadi 3, yaitu apikal, interkalar, dan lateral. Apikal merupakan proses perpanjangan akar-akar dan batang yang menghasilkan tunas apikal. Tunas yang tumbuh di pucuk batang dan nantinya berkembang menjadi cabang, samping, daun, dan bunga. Interkalar biasa terdapat di tumbuhan monokotil, suku rumput-rumputan. Contohnya adalah pertumbuhan rumput yang sudah kita pangkas dikarenakan adanya meristem interkalar. Lateral, pertumbuhan sekunder pada akar dan batang sehingga menyebabkan tumbuhan semakin tinggi, besar, dan tebal. Jaringan dewasa atau jaringan permanen adalah jaringan yang tidak mengalami pembelahan dan sudah terdiferensiasi atau bentuk dan fungsi khusus. Jaringan permanen merupakan jaringan yang berasal dari jaringan meristem primer yang telah berdiferensiasi sehingga mengalami perubahan bentuk dan fungsi. Jaringan dewasa dibedakan menjadi 4, yaitu jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, jaringan pengangkut. Jaringan epidermis berfungsi sebagai pembatas yang melindungi bagian dalam tumbuhan dari lingkungan luar. Sel-sel di jaringan epidermis biasa berkembang menjadi alat-alat tambahan lain untuk tumbuhan, seperti stomata, mulut daun, pula, trikoma, spina, atau duri. Jaringan parenkim, bentuk poliedral sampai pembulat, terdapat pada seluruh tubuh tumbuhan, berperan dalam fotosintesis, penyimpanan, atau trotage sekresi. Terdapat ruang antar sel. Sel parenkim umumnya mengisi antar jaringan lain seperti jaringan mesofilik. Jaringan mesofilik sendiri terbagi menjadi 2 bagian, yakni jaringan tiang atau palisade dan jaringan bunga karang atau spons. Jaringan palisade inilah yang bertindak sebagai pengisi utama dari lapisan sel dalam daun. Selain itu juga berfungsi sebagai rekaman untuk proses fotosintesis, karena ada sel-sel dalam jaringan yang mengandung banyak kloroplas. Kloroplas ini memiliki pigmen fotosintesis seperti klorofil yang digunakan untuk menyerap radiasi matahari. Jaringan pengangkut itu ada 2, silem atau jaringan pengangkut yang bertugas dalam transportasi air dan unsur hara dan akar ke daun. Floem adalah jaringan pengangkut yang bertugas dalam transportasi fotosintat dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Jaringan penyokong atau penguat. Jaringan penyokong atau kerap dikatakan jaringan penguat merupakan jaringan yang memberi kekuatan bagi tumbuhan. Selain memberi kekuatan, jaringan ini juga melindungi secara mekanik jaringan-jaringan di sekitarnya. Jaringan penguat tumbuhan dibagi atas 2 berdasarkan sifat dan bentuknya, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim terdiri atas sel hidup yang berbentuk agak memanjang dan biasanya berdinding tebal. Kolenkim berfungsi sebagai jaringan penyokong pada organ muda yang sedang tumbuh, bahkan pada organ dewasa. Jaringan sklerenkim merupakan jaringan mekanik yang hanya terdapat pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Karena sklerenkim tidak mengandung protoplas, akhirnya sel-selnya telah mati. Sel
sklerenkim beragam dalam hal bentuk, struktur, asal-usul, dan perkembangan. Sklerenkim dibedakan menjadi dua, yaitu serabut dan sklereida atau sel batu. Kedua jenis sel ini tidak dapat dipisahkan secara jelas, tetapi biasanya jenis serabut selnya sangat panjang dibandingkan dengan lebarnya, sementara jenis sklereida bentuknya beragam, ada yang isodiametrik, memacang, dan seringkali bercabang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Iksan dari kelas 2D Agribisnis. Saya akan menjelaskan tentang sel dan komponennya. Sel merupakan unit fisiologi terkecil dari suatu organisme. Adapun struktur dan fungsi sel dibagi menjadi 5. Membran sel merupakan lapisan yang paling luar yang menyelubungi seluruh badan sel. Fungsi melindungi bagian dalam sel dan bisa membatasinya dengan lingkungan yang ada di luar sel. Dinding sel adalah bagian yang ada di dalam sel tumbuhan dan merupakan bagian-bagian paling luar dari sel. Fungsi adalah sebagai turginitas sel atau kekakuan sel. Vakuola merupakan organel yang bentuknya seperti kantung yang di dalamnya terdapat kandungan cairan senyawa organik dan anorganik. Fungsi tempat penyimpan zat makanan seperti protein dan zat gula. Badan Golgi memiliki fungsi yang kompleks seperti membentuk enzim pencernaan hingga mengangkut dan mengubah beragam materi secara kimia. Mitokondria merupakan tempat berlangsungnya respirasi aerobik dalam sel. Nukleus merupakan organel sel terbesar yang mengandung informasi genetik DNA unik. Ini mengendalikan aktivitas seluler dan reproduksi seluler. Retikulum endoplasma RE merupakan sistem membran yang tersusun tidak beraturan. RE berfungsi menghubungkan nukleus dan membran plasma. Kloroplas merupakan organ sel yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Fungsi nukleolus atau anak inti adalah mensintesis berbagai macam molekul RNA yang digunakan dalam perakitan ribosom. Adapun perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, ada beberapa organel sel hewan yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan, yaitu vakuola dan setriol. Sebaliknya, ada pula organel sel tumbuhan yang tidak dimiliki oleh sel hewan, yaitu plastisida dan dinding sel. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.